Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan 6 KMII Scrum Project Management Universitas Negeri Yogyakarta dengan anggota tim yang bernama Yusni Restanti sebagai Scrum Master, Ayu Lestari sebagai Product Owner, Lydia Laguna sebagai Development Team, Wajar Novianto sebagai Development Team, Galih Nur Purwaningtya sebagai Development Team, dan Kurota Ayu sebagai Development Team. Kami akan menjelaskan mengenai proses manajemen proyek dengan produk kami, yaitu membuat aplikasi Ndakview yang merupakan aplikasi untuk membooking gunung. Langsung saja kita mulai penjelasan mengenai produk kami yang akan dijelaskan oleh Mbak Ayu Lestari sebagai Product Owner. Yang pertama, ada sprint planning. To-do yang dilakukan yaitu sprint pertama, ada login, logout, kemudian ada forget password, change password, kemudian yang sprint kedua, yaitu ada update kuota jadwal booking, kemudian lokasi gunung, online payment, dan sprint yang ketiga, Mbak tolong di-scroll. Kemudian sprint yang ketiga itu ada sewa alat pendakian dan bukti transaksi. Kemudian di work in progress yang sprint 1 ada promo, iklan produk, dan juga create akun. Kemudian sprint 2 ada pembayaran online, pemilihan tanggal dan hari, dan juga pemilihan lokasi gunung. Kemudian di sprint 3 ada menyediakan fitur. Kemudian pada Dawn, sprint 1 ada verifikasi, change password, logout akun, dan juga pemberian feedback. Di sprint 2 ada M-Banking dan juga pemilihan gunung. Kemudian pada sprint 3 ada sewa alat gunung. Pada retrospektif ada happy, sad, dan juga glad. Selanjutnya terkait backlog, yang pertama ada kode A, fiturnya authentication, fitur versionnya bisa dilihat. Sub nomor pertama authentication ada sub fitur login, jadi nanti pengguna dapat masuk ke akun yang terdaftar pada sistem Google. Sub nomor 2 authentication ada logout, pengguna dapat keluar dari sistem Google. Sub nomor 3 ada forget password, jadi nanti pengguna dapat mengatur ulang kata sandi yang telah terdaftar pada sistem Google. Dan authentication sub nomor 4 yang terakhir ada fitur verification. Jadi nanti pengguna dapat melakukan verifikasi akun yang terdaftar pada sistem Google. Selanjutnya kode B, fiturnya booking. Sub nomor pertama ada booking kuota pendakian. Jadi nanti pengguna dapat melakukan pembookingan kuota gunung. Selanjutnya sub nomor 2 ada pemilihan lokasi gunung. Jadi pengguna dapat melakukan pemilihan gunung yang akan dituju. Sub nomor 3 ada pemilihan tanggal booking. Jadi nanti pengguna dapat melihat rincian pemilihan tanggal booking. Yang keempat ada subfitur melakukan pembayaran booking gunung beserta biaya adminnya. Itu nanti pengguna dapat melakukan pembayaran booking gunung beserta biaya admin secara online. Yang terakhir, dari fitur booking ada bukti transaksi pembookingan, yakni nanti pengguna dapat melihat bukti transaksi pembookingan gunung. Selanjutnya adalah kode C, yakni fitur cancel dan change. Sub nomor pertama ada pembatalan atau perubahan booking, jadi nanti pengguna dapat melihat jadwal kuota pemesanan yang sudah di-booking. Yang kedua, ada pembatalan pemesanan, yakni pengguna dapat membatalkan pemesanan kuota mendaki gunung dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun ketika batas waktunya sudah habis, pengguna tidak dapat membatalkan pemesanan kuota. Selanjutnya, sub nomor 3, ada subfitur perubahan jadwal pendakian, yakni pengguna dapat melihat jadwal perubahan pendakian gunung. Fitur terakhir, dalam change atau cancel, ada pengembalian dana dengan potongan. Pengguna menerima pengembalian dana dengan potongan yang telah ditentukan oleh admin. Untuk selanjutnya daily Scrum yang kita bahas melalui product roadmap. Yang sudah kita lakukan saat ini yaitu bagian authentication, yaitu login, logout,
login logout, registrasi, password, dan verifikasi. Nah, untuk kendala saat ini yaitu dalam pada misalnya pada ini. Kendalanya itu pada interface yang ada di menu belum ada gambar gitu atau vektor yang bisa mengisi di laman ini gitu. Itu kendala dari prototipe saat ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Kemudian ada sprint review yang pertama itu perlu ada semangat dan motivasi untuk penyampaian ide dalam mendesain aplikasi. Kemudian ada fitur pemilihan gunung perlu ditambahi. Lalu ada penambahan kolom feedback di fitur penilaian berupa komentar dari pengguna. Dan juga ada perlu penambahan biaya admin untuk pemesanan pendakian lebih dari 3 hari. Kemudian, selanjutnya ada mempunyai wawasan luas tentang pengembangan aplikasi bagi anggotanya. Selanjutnya, ada fitur promo atau diskon bagi pengguna baru yang harus ditambahkan pada aplikasi saat pertama kali diluncurkan. Kemudian ada fitur pembayaran online perlu ditambahkan seperti tampilan struk pembayaran dengan menyertakan kode booking. Selanjutnya ada fitur penilaian rating untuk aplikasi demi pengembangan aplikasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya itu gambaran tentang prototipe. Yang pertama, saat kita masuki aplikasi, ada pesan dari aplikasi Hagiyuk itu untuk kepada para pendaki agar membuat turun sampahmu. Selanjutnya ada laman login. Karena kita pertama kali login aplikasi ini, jadi kita harus mendaftar. Di bagian daftar ada kita suruh memasukkan nama, email, nomor HP, dan password. Setelah itu kita klik daftar. Selanjutnya kita akan masuki halaman verifikasi kode. Kode verifikasi ini dikirim lewat email kita yang sudah kita daftar tadi. Selanjutnya kita lanjutkan dan login. Setelah itu kita memasuki bagian menu. Di bagian menu ini pada rilis pertama ada 3 fitur, yaitu pilih dulu, cek status, dan daftar. Selanjutnya kita fitur menu yang pertama itu pilih dulu. Di sini ada beberapa gunung yang akan kita tuju. Misal kita memilih Gunung Prau. Setelahnya kita akan memilih bulan, tahun yang akan kita bagi dan scan. Misal di sini kita memilih bulan November dan basecamp Patak Bandeng. Setelah itu akan muncul tanggal pendakian dan kota. Jika kota masih ada, maka akan berupa angka dan berwarna hijau. Dan kalau kota penuh, maka akan berwarna merah. Selanjutnya kita memilih tanggal yang akan kita daki. Misal kita memilih tanggal 1 November. Tanggal pendakian itu otomatis dihitung 3 hari. Selanjutnya kita memilih jenis kendaraan dan jumlah kendaraan. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah kita memilih kendaraan, kita mendata ketua rombongan atau ketua yang bertanggung jawab saat pendakian. Setelahnya setelah kita mengisi data ketua rombongan, maka kita klik. Jika ingin menambahkan anggota, maka klik tambah anggota. Setelah itu, jika tidak ada anggota yang ditambahkan lagi, maka klik konfirmasi. Di bagian konfirmasi booking, ada tarif pendakian Gunung Prau via Patak Bandeng per hari. Ada wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Dan di bawahnya ada rincian booking online, rincian booking dan total yang harus dibayarkan. Setelah itu, klik booking, maka akan muncul booking status. Di status ini karena kita belum membayar biaya administrasinya, maka statusnya masih
dalam pengajuan. Di booking status ini ada juga kode bookingnya yang kita gunakan untuk melakukan registrasi ulang. Hanya klik menu, setelah kita melakukan pembayaran, maka kita klik daftar ulang. Kita disuruh memasukkan kode yang kita terima tadi. Setelah itu kita klik confirm. Nah, setelah itu kita cek status, maka status akan berubah menjadi yang tadinya pengajuan, sekarang menjadi disetujui. Nah, untuk booking status ini yang tentunya sudah disetujui, ini bisa dibawa saat kita mau mendaki. Nah, mungkin seperti itu dari foto tadi. Oke, untuk proses yang selanjutnya yaitu retrospektif. Yang pertama adalah start, apa yang akan dimulai oleh tim, yaitu yang pertama mengadakan pertemuan rutin, membuat grup WhatsApp untuk berkoordinasi, aktif ketika pertemuan online, mencari sumber dana, membuat jadwal pendakian, membuat peraturan untuk mendisiplinkan anggota, memilih gunung yang akan dijadikan objek pemesanan, mencari referensi dari segala sumber untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya untuk stop, apa yang akan dihentikan oleh tim, yaitu baperan dan mudah tersinggung, kurang responsif, jarang atau telat dalam pertemuan, kurangnya komunikasi antar tim, menunda pekerjaan, menyepelekan hal-hal kecil, slow response saat dihubungi, dan hanya menyimak grup. Terus selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim, yaitu melaksanakan tugas di kolaborasi aplikasi, aktif saat diadakan pertemuan rutin, membahas produk yang akan dikembangkan, bekerja sama dengan tim, menetapkan jadwal kuota pendakian, menyiapkan barang-barang pendakian yang akan dibookingkan, membuat desain aplikasi, menetapkan harga booking. Selanjutnya yang terakhir ada action item, mengadakan pertemuan rutin, membuat jadwal tugas atau tenggat waktunya, bekerja sesuai dengan tugasnya, mendesain aplikasi dengan baik, berkonsultasi dengan Scrum Master, yang terakhir mengajak Scrum Team untuk bekerja sama. Ya, itu aja. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Yusni. Silahkan Mbak Yusni. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang aplikasi ngebooking gunung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.